Motifnya sebenarnya bisa custom sih sesuai konsumen. Tapi kita intinya mengangkat tema tentang budaya Indonesia. Bisa aja batik atau keris dari suku tertentu gitu. Halo Sobat TH yang ada di rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Lili, host di TH Podcast. Dan kali ini saya akan membawakan kalian para bintang tamu yang sangat luar biasa. Siapa saja? Yuk langsung kenalan. Halo kakak-kakak. Halo. Boleh perkenalkan dirinya masing-masing? Mas Ketua, monggo. Oke, perkenalkan nama saya Purba Trijaya Putra dan ini teman saya. Saya Gihon Kupti Prakoso. Terus yang di samping saya? Dan saya Afadi Nadul Fikri. Oh gitu. Kalian dari jurusan? Multimedia. Oh, dari jurusan multimedia. Oke, kalau gitu. Dengar-dengar kalian kemarin habis ikut lomba ya? Kok tahu? Ya dong, tahu dong. Kan dalam satu sekolah, ya jelas tahu dong. Lomba apa tuh? Lomba Madani Entrepreneur Academy. Mea tahun Mea. 2022 ya. Oke. Kok kalian bisa ikut lomba itu gimana? Awalnya kita diberitahu sama Mem Linda, guru PKK kita. Terus kita disuruh coba buat ikut. Sebenarnya kan kita nggak tahu itu kayak Mea terus apa. Cuman kita sharing-sharing aja gitu. Oh gitu. Oke. Terus gimana cara kalian memilih tim ini? Kan otomatis bingung mau cari teman yang mana buat dijadiin tim. Kita udah dari dulu kalau lomba bertiga terus ya. Oh gitu. Oh gitu. Katanya yang kakak yang ini katanya dipilih. Ya, Kalian berdua yang pilih. Ya asal diikutin aja, nggak usah dikasih tahu lomba apa. Gitu. Berarti dia dipilih tanpa dia ketahui itu lomba apa gitu. Iya. Tujuan kalian bertiga ikut lomba itu apa? Mungkin dijawab Mas Afandi aja. Ayo Mas Afandi, apa tujuannya? menambah wawasan. Menambah wawasan terus? Relasi. Heeh. Dah, itu Mas Gion. Mas Gion coba dijawab ayo. Kan kamu yang dipilih nih, Iya. tujuannya apa? Mungkin buat lebih tahu soal entrepreneur itu seperti apa. Terus? Sama buat lebih mendalami tentang perbisnisan. Oh gitu. Jadi kalian tahu tentang lomba ini dari Mam Linda. Iya, Mam. Mam Linda milih kalian untuk jadikan satu tim gitu. Oh gitu. Itu kira-kira timnya boleh acak nggak sih? Di luar dari jurusan kalian boleh nggak? Kayak boleh. Boleh. Soalnya yang penting aturannya tuh dalam satu sekolah cuman bisa mengirimkan berapa tim? 7 tim apa 5? 5. Dari sekolah tim. ngirim 5. Oh 5. Dalam satu tim berapa orang? 3 orang. Maksimal 3 orang. Iya. Apa yang membuat kalian mengikuti perlombaan ini? Ya kita antusias aja gitu. Karena kan kita lagi slow kan gitu. Nggak ada lomba sepi. Gak ada job, jadi Iya. buat ngisi waktu luang Ya kalian daripada ikuti lomba itu. pengangguran. Mending kita ikut lomba aja. Oh gitu, oke. Terus dalam lomba ini tentu kalian disuruh untuk menciptakan suatu produk atau barang. Nah, produk apa yang kalian ciptakan di situ? Karena kita ingin membuat produk yang benar-benar ada manfaatnya di sekitar, kita membuat painting tote bag gitu. Painting tote bag. Iya. Terus bahannya Banyak dari kain sisa. kain sisa. Itu motifnya apa di tote bag itu? Motifnya sebenarnya bisa custom sih sesuai konsumen. Tapi kita intinya mengangkat tema tentang budaya Indonesia. Bisa aja batik atau keris dari suku tertentu gitu. Oh gitu. Terus cara membuat motif itu dibuat dengan apa? Apakah dengan warna Kita cat atau apa? manual sih, manual. Painting. painting? Oh gitu. Nggak pakai alat atau robot atau semacamnya gitu? Enggak. Enggak. Oke. Terus kalian otomatis kan kalau membuat barang itu pasti ada dampaknya untuk sosial dan lingkungan. Nah, dampak dari yang produk yang kalian ciptakan itu apa? Untuk dampak sosial udah jelas sih, karena kan itu namanya painting tote bag. Mungkin bisa membantu kayak misalnya mau belanja nih. Nah, itu bisa memudahkan kan karena painting tote bag lebih kuat dari plastik. Jadi untuk membawa barang-barang berat itu bisa gitu. Dan Tahan gitu ya ya? lebih tahan. Dan sekarang kan kayak lagi kayak ada trennya kan pakai tote bag yang keren-keren gitu. Nah, itu juga bisa jadi style
style fashion baru. Oh gitu. Oke. Nah, terus kalian ambil kainnya tuh dari mana? Kita apa sih Kak? Misalnya cari kan mungkin di Pati kan ada kayak tukang jahit gitu. Nah, itu kan pasti ada kain sisa-sisanya. Nah, kita Oh gitu. Kamu yang ambil atau sama-sama? Bersama-sama. sama. Oh bersama-sama. Kak Gian ikut andil nggak? Enggak. Nggak. Terus di lomba itu Kak Gian ngapain aja? Dia yang ngatur websitenya Kak. Oh gitu. Keren. Wah keren. Lumayan berfungsi juga ya. Diam-diam tapi keren. Oh gitu, oke. Terus tujuan kalian menciptakan produk itu apa? Tujuannya selain yang utama sih karena ini kan entrepreneur ya, keuntungan. Tetapi Keuntungan buat diri sendiri. ya, dan di samping itu ya itu kita kan banyak sekali kan sekarang itu orang lebih tertarik dengan budaya luar gitu. Nah, kita ingin budaya Indonesia itu terlihat keren di masyarakatnya sendiri. Oh gitu, oke. Terus dengar-dengar kalian juga lolos dalam 100 besar ya? Alhamdulillah lolos. Alhamdulillah. Dari sekian tim yang diajukan Dari ternyata yang 205 tim. totalnya Ya total. semuanya. Oh, terus kalian salah satunya yang lolos di SMK Tunas. Wow. Terus setelah kalian lolos, apa saja yang kalian lakukan? Sebelumnya kita setelah lolos kan kita ikut apa namanya meeting Zoom meeting itu opening kan, kita terus dikasih tahu untuk kedepannya itu gimana. Nah kedepannya itu ada 6 maksudnya ada 6 meet. Nah dan dari 6 meet itu kita dikasih tahu poin-poinnya, kayak misalnya kalau kita menjawab kuis terus menjawab tantangannya itu kita mendapatkan poin. Nah dalam 6 hari itu 6 Zoom meeting itu kita itu kan Zoom meeting nih, dia durasinya sekitar 2 jaman, soalnya dari jam 10 sampai jam 12. Nah kita Zoom meeting dikasih materi, nah setelah itu ketika habis dikasih materi kan meetnya selesai, kita dikasih semacam kuis ataupun tantangan dari Mr. X gitu. Oh gitu. Ya. Mr. X itu yang kasih kalian tantangan. Oh, gitu. Masih misterius, soalnya dia bakal buka itu kalau ketika udah masuk semifinal. Oh gitu. Oke. Nah, kalian Zoom itu ketuanya saja atau Semuanya. semuanya? Berarti kalian semuanya ikut mendengarkan Zoom itu ya? Ya. Ikuti itu. Oke. Nah, itu kira-kira kalian Zoom itu setiap hari atau gimana? Setiap hari Selama 1 minggu? 1 minggu. 6 hari, apa tepatnya 6 hari. Full? Ya full. Gitu kalian otomatis kan tidak ikut pelajaran atau masih tetap ikut pelajaran? Masih tetap ikut, cuman ketika waktu Zoom meet kan yang 2 jam pertemuan itu kita diizinkan. Apakah kalian mengalami masalah atau kendala saat kalian mengikuti Zoom itu? Ada sih, terutama di jaringan, terutama karena misalnya kita kalau raise hand nih kan, misalnya kita dikasih kuis. Nah, siapa yang bisa cepat menjawab itu mendapatkan poin, dan poinnya itu 50 poin. 50 poin untuk satu pertanyaan. Iya. Nah, kita itu sepertinya udah paling cepat gitu, tetapi pas Kalah cepat. pas hostnya ngomong itu kita nggak kepanggil-panggil, kayak delay gitu, mungkin ada di jaringan atau apa nggak tahu Oh gitu. masalahnya. Terus kendala kalian berdua apa? Dalam mengikuti Zoom itu? Sama. Sama kayak siapa? Kendalanya jaringan. Ya. Nah gitu. Kan jadi satu. Oh gitu. Jadi satu komputer gitu. Iya. Ya. Terus guru pembimbingnya tadi siapa? Mam Linda. Mem Linda. Melinda. Mam Linda ada di situ nggak ngawasin kalian? Mem Linda karena dia ngajar juga, mungkin ketika awal meeting itu datang terus di akhir meeting ngawasin. Tapi masih diawas-awasin Iya, gitu masih ya? diawasin. Oke. Terus susah senangnya kalian selama mengikuti Zoom itu? Atau mengikuti lomba itu? Apa? Menurutku senangnya itu intinya kita kan satu dapat jadi satu grup di WA. Nah, kita dapat teman-teman baru gitu. Asik banget. Gitu, dapat teman baru. Iya, banyak banget. Nah, yang susahnya itu kalau bagi saya ya itu ketinggalan pelajaran. Oh gitu. Iya. Ketinggalan pelajaran banyak. Nggak terlalu sih, cuman ya
Normada atau Normada, produktif? Normada. Oke. Kalau bagian susah senangnya? Senangnya bisa ninggalin pelajaran. Ini malah seneng ya kalau ninggalin pelajaran. Jam kos. Beda ya, beda dari yang lain. Terus? Terus susahnya itu kalau mau resen, kan resen itu nambah poin. Kalau mau resen itu nggak bisa. Soalnya keduluan tempat lain dulu. Oh gitu. Terus kalau misalnya ya kalian mau resen gitu yang ngetikin itu siapa? Yang ngeklik biar Semuanya sama. yang cepat gitu ya. Oh gitu. Terus kalau Kak Avandi susah senangnya? Senangnya dapat snack dari Melinda. Dapat apa? Snack. Oh dapat snack. Ini juga dapat snack. Seneng nggak? Senang. Ini minum. Iya. Iya untuk diminum, kalau mau diminum juga silakan nggak apa-apa. Terus senangnya cuma itu aja. Ya, terus nambah teman juga. Nama teman dari mana aja tuh teman-temannya? Tahu nggak? Banyak sih Tahu. dari Dari barat sampai timur. Bali, dari Surabaya, banyak pokoknya. Terus susahnya? Susahnya di jaringan. Jaringan. Dalam apa tuh? Gimana tuh? Penjelasannya gimana Itu coba? pada saat resen. Karena itu poinnya pengaruh sekali. Soalnya kan di antara poin-poin yang dijelaskan yang paling tinggi itu poin itu. Soalnya nambahnya 50 langsung. Oh gitu. Satu jawaban dari pertanyaan itu 50. Oh, gitu. Kalau lainnya kan paling cuma 10, 20. Tapi kita yang dipanggil tuh anehnya nggak pernah kita. Malah rata-rata yang sering dipanggil tuh dari satu sekolah aja gitu. Oh gitu. Satu sekolah itu bisa berulang kali ditanya. Nggak tahu. Gitu. Ke delay mungkin ya. Mungkin. Positif. Positif apa? Thinking. Oh positif. Planning kalian ke depan gimana? Mungkin dari Mas lagi Kak Avandi. Pengen sih kuliah tapi sambil kerja. Gitu. Kuliahnya di mana? Ya. Gak boleh dikasih Jogja. tahu Kak. Oh di Jogja. Boleh spill namanya nggak? Boleh. Apa? Isi Jogja. Isi Jogja. Ambil Di kafe. Oh di cafe juga. Terus bagian? Saya kedepannya mau bikin perusahaan kayak studio. Oh studio apa tuh? Studio animasi, editing, Semua. fotografi, Semua. Gabungan. gabungan. Oh gitu. Makanya namanya In. In. Kenapa Nanti. kok bisa in? Soalnya kalau ada orang pesan 3D nih misalkan, 3D In. Terus kalau ada yang pesan video, editing. Oh gitu. Bukan sipnya gitu. Oke. Yeah. Terus nanti bikinnya sama siapa? Ya sama nih teman-teman. Kalian mau? Ya mau lah. Mau. Mau sama dia? Project yang sangat menjanjikan. Oke. Terus? Kerja yang utama kerja, kemudian kuliah. Kuliahnya nggak tahu sih ntar gimana kuliahnya. Yang penting intinya Kerja dulu. Ada nggak pesan-pesan kalian buat teman-teman yang lain? Mungkin untuk adik-adik kelas kalian yang akan mengikuti MEA di tahun depan? Apa nih itu? Pesan-pesannya untuk persiapan mereka ikut lomba di tahun depan. Buat produknya dulu dari awal aja. Terus kan nanti disuruh produknya itu udah berjalan apa belum. Itu rata-rata yang ikut lomba itu udah berjalan. Udah itu sih. itu berarti pesannya dari Kak Avandi buat produknya aja dulu. Ya. Terus nanti kan kalau udah berjalan kan enak. Tuh udah dapat klien, udah dapat yang jual tuh udah banyak itu loh. gitu. Oke bentar. Kalian habis menghasilkan produk itu kalian jual enggak? Sebenarnya kalau misalnya ada yang mau pesan ya nggak apa-apa sih. Cuman kita nggak aktif apalagi nggak langsung promosiin terus gitu. Enggak. Tapi selama ini udah ada yang beli enggak? Atau belum? Ada sih. Ada. Oh, keren. Terus pesan-pesannya dari Kak Gian? Kalau mau ikut MEA cari sinyal sebagus mungkin. Simple ya. Benar. Cari tempat yang mempunyai sinyal yang kuat, terus yang nyaman. Ya. Oke, terus dari Kak Purba? Jangan takut sih. Jangan takut apa? Ya maksudnya jangan takut ikut kompetisi. Kan
misalnya ya kita kan dari nggak kurang tahu nih kayak entrepreneur itu apa. Jangan takut buat ikut lomba, kan masih bisa dipelajari, masih bisa apa. Nah kalau untuk di MIA mungkin kalian harus bisa presentasikan produk, terus promosiin, terus punya relasi dari luar juga. Oke Sobat TH, itu tadi penjelasan sedikit tentang MIA. Mungkin kita bisa lanjutkan di lain waktu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.